Paramita Rusady letakkan batu pertama Monumen Usmar Ismail. Rusady akan meletakkan batu. Mantan tukang batu. Puncak Hari Film Nasional 2022 ditandai dengan pembangunan monumen tokoh perfilman Indonesia Haji Usmar Ismail. Tanda dimulainya pembangunan monumen itu dilakukan peletakan batu pertama oleh sejumlah insan perfilman, termasuk artis Paramita Rusady. Pelaksanaan peletakan batu pertama itu dilaksanakan di halaman Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, PPHUI Kuningan, Jakarta Selatan 30 Maret 2022. Selain Paramita Rusady, artis lainnya Alicia Johar selaku Ketua Umum Parvi, aktor Pong Haryatmo, Ozi Syahputra, Rensi Milano, dan Elza Agustin, dan sejumlah artis-artis muda lainnya. Proses peletakan batu pertama itu disambut dengan antusias, bukan hanya oleh para artis. Ikut dalam kegiatan itu adalah Joni Syafruddin, selaku Ketua Pembina Yayasan Perfilman Haji Usmar Ismail, dan sebagai Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, GPBSI, Ketua Yayasan PPHUI Sony Pujosasono, Ketua Lembaga Sensor Film Romi Fibri, dan tokoh perfilman lainnya yang ikut meletakkan batu. Pada puncak perhelatan Hari Film Nasional itu, seksi film, musik, dan hiburan PWI Jaya membagikan 6 hadiah. Masing-masing 3 hadiah bagi para pemenang lomba penulisan film dan foto kegiatan film. Wartawati Kompas Elsa menyabet juara 1 untuk bidang penulisan, sementara juara 1 foto terpilih fotografer dari female. Panitia lomba Iris Riswoyo memberikan hadiah khusus kepada Sandi Gasela, penulis film produktif dan milenial. Penyerahan hadiah diberikan oleh Wina Armada Soekardi selaku wartawan senior dan Ketua Pelaksana Hari Film Nasional 2022, Sony Pujosasono. Acara puncak Hari Film Nasional yang semarak itu dihadiri oleh kalangan perfilman, diantaranya Gunawan Pagaru yang baru saja terpilih sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia, BPI, ada sutradara Riri Reza, Anggi Umbara, produser film Dilan, Odi Mulya Hidayat, Rudi Sanyoto, Adi Surya Abdi, Ahli Suryapati, dan insan perfilman lainnya dari Parvi, KFT, PPFI, dan Sinematek Indonesia. Yang saya hormati panitia bersama Pak Sony beserta seluruh pengurusnya, termasuk Pak Afis. Yang saya hormati di sini ada lembaga sensor film LSF. Pak Romi kenapa turun ke belakang? Kita kena sensor nih. Terima kasih Pak Romi ya. Ini untuk produser ini mesti baik-baikin Pak Romi. Kalau filmnya bagus, disensor bisa edar di bioskop saya. Kalau nggak bisa. Itu udah harga mati. Ya Pak Romi ya. Nah, di sini juga ada Pak Mas Pong ya dari Parvi, yang dulu kita namakan Pancatunggal. Parvi, PPFI, GPBSI, KFT, kemudian satu lagi lupa KFT ya, jadi ada 5 dulu, termasuk studio, sorry Pak Rudi, studio. Kemudian ada plus, masuklah Perpiki, Pancatunggal plus, sampai ke Satunggal dulu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin maaf saya tidak bisa sebut satu ya, hadiran Bapak Ibu sangat mengukir sejarah kita. Dan jangan lupa saya perkenalkan dulu keluarga Bapak Usmar Ismail, Pak Nureddin. Tolong berdiri Pak biar kenal. Nah ini orang tua beliau lah yang menjadi pionir kita ya. Nah, orang awak dia, orang Minang. Selamat ya Pak Nureddin, almarhum sudah jadi pahlawan nasional. Jadi memang ini satu semangat menurut saya pada saat kita meeting di atas itu, semangat yang bagaimana supaya Hari Film Nasional ini kita bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony,
Dan menurut saya memang sebaiknya memang itu harusnya dilakukan. Sehingga ini ide yang menarik dan harusnya terus-menerus kita lakukan. Acara karya jurnalistik yang menulis tentang film secara konsisten. Juga lomba foto, dan kita ada pemilihan wartawan milenial yang selalu rutin dan kontinu menulis tentang film. Untuk itu kami akan umumkan para juara-juaranya. Untuk lomba karya jurnalistik, penulisan jurnalistik, jurinya terdiri dari Mas Benny Benke, itu dari wartawan Suara Merdeka. Terus dari Tempo Mbak Istiqomatul Hayati, hari ini berhalangan hadir. Terus ada lagi dari PWI Seksi Musik Film, saya sendiri. Untuk karya foto, jurinya adalah Ismanto, redaktur foto dari Tribun News. Ada Budi Santoso, redaktur foto dari kapanlagi.com. Dan satu lagi Muhammad Reza dari Tabloid Nyata. Kemenangannya. Sebenarnya waktu dihubungi Mas Iris lumayan terkejut ya, soalnya memang tidak ada pendaftaran sama sekali terkait lomba ini. Jadi waktu dikabarkan masuk nominasi cukup kaget, tapi dengan acara hari ini dan mendapat apresiasi juara 1, saya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Sebenarnya masih banyak tulisan-tulisan yang bagus soal film, tapi saya harap tulisan-tulisan dari wartawan bisa berkontribusi atas untuk mengkritik atau mengapresiasi film-film Indonesia. Kamu ngambil judul apa tuh? Kerasnya Jakarta di Mata Perantau, itu terbit di kompas.id dan juga di paper harian Kompas. Itu apa alasan memilih cerita, menulis itu apa awalnya tuh? Sebenarnya ini kan film yang sudah filmnya sebenarnya tentang Jakarta versus Everybody dan pernah masuk nominasi di FFI juga. Jadi sebenarnya sudah sedikit tahu. Jadi waktu mengikuti undangan untuk ikut press konferensi juga sudah tahu tentang film ini. Yang buat jadi menarik adalah yang isu yang masih diangkat adalah tentang urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Bagaimana Jakarta dilihat masih sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Jadi orang Indonesia pada di cerita itu masih bertumpu bahwa Jakarta adalah barometer kesuksesan. Jadi sebenarnya isu ini sebenarnya sudah lama terjadi, tapi masih cukup menarik untuk ditulis. Oke, makasih Alisa. Oke, yuk. Halo guys, saya Elsa Agustin. Saya lagi menghadiri di acara Festival Film Wartawan Indonesia. Acaranya sangat berjalan dengan lancar dan saya berharap semoga nanti kedepannya lebih maju lagi untuk perfilman Indonesia, lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Dan lebih berkualitas. Ya senang ya dengan ada festival wartawan ini. Jadi wartawan akan selalu memberikan berita-berita yang terbaik tanpa berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang harus selalu support sumber-sumbernya yang lebih real gitu. Jadi benar-benar bagus banget. Jadi kedekatan antara wartawan itu biar lebih akrab lagi. Misalkan banyak juga mungkin wartawan yang baru biar bisa lebih mengenal lagi wartawan yang udah lebih film ya, iya yang lebih senior gitu. Banyak belajar juga ke wartawan yang lama ya kan. Mungkin artis-artis zaman dulu yang udah kenal wartawan yang lama yang masih aktif akan menjadi guru buat yang senior kan. Ya semoga dengan adanya ini semakin bijaksana dalam memberikan berita-berita yang terbaik.